Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM A1A32592, program studi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Global Governance atau tata kelola dunia internasional. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep ini? Mengapa ia menjadi sangat penting di era global? Yuk simak penjelasannya. Asal-usul dan pengertiannya yaitu istilah Global Governance mulai populer sejak awal tahun 1990-an, terutama setelah diterbitkannya buku Governance Without Government yang dikaryakan dengan karya James, yaitu pada tahun 1992. Konsep ini mulai sebagai jawaban atas tantangan globalisasi, di mana masalah-masalah dunia tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Definisi yaitu Global Governance adalah proses pengambilan keputusan dan pembuatan aturan di tingkat internasional yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah negara, tetapi juga organisasi internasional, yaitu LSM, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil. Yaitu intinya ini adalah mengatur dunia tanpa adanya pemerintah dunia. Dan adapun governance vs government, yaitu seringkali orang tertukar antara kata governance dan government, yaitu perbedaannya government yaitu pemerintahan yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan yang jelas, yaitu memiliki wewenang untuk memaksa dan menegakkan aturan dan terpusat pada lembaga negara. Dan yang kedua, governance yaitu tata kelola. Lebih luas maknanya bisa melibatkan aktor non-negara berjalan berdasarkan kesepakatan tujuan bersama dan sistem aturan. Nah, di dalam buku ini menjelaskan siapa saja yang terlibat. Dalam tata kelola global, peran negara memang masih penting, namun kini kekuasaan tersebar, yaitu aktor-aktor yang terlibat antara lain negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, masyarakat sipil, bahkan individu. Nah, yang selanjutnya, elemen pembentuk global governance. Menurut teori, ada 4 elemen utama yang membentuk tata kelola dunia. Yang pertama, Society of States, adanya komunitas negara-negara yang memiliki hukum internasional untuk mencegah kekacauan. Yang kedua, hegemoni, adanya kekuatan dominan atau negara besar yang memegang peranan penting dalam mengatur sistem dunia. Yang ketiga, institutions, adanya lembaga-lembaga internasional yang berfungsi membuat aturan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, global norms, adanya norma-norma atau nilai-nilai bersama yang menjadi standar perilaku seperti lingkungan hidup dan lain-lainnya. Selanjutnya juga faktor pendorong munculnya global governance, yaitu mengapa konsep ini muncul. Karena adanya fenomena globalisasi khususnya di bidang ekonomi, yaitu globalisasi membuat batas negara menjadi kabur. Yang kedua, munculnya masalah-masalah lintas batas yang tidak bisa diselesaikan satu negara saja, seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, krisis ekonomi. Dan yang ketiga, menguatkan ideologi neoliberalisme yang mengurangi peran negara dan memberi ruang lebih besar bagi pasar dan aktor non-negara. Selanjutnya, dimensi utama dalam global governance. Yang pertama, dimensi ekonomi. Terkait pengotoran ekonomi dunia, perdagangan dan keuangan dulu dikuasai oleh sistem Bretton Woods dan pemikiran Keynesian yang menekankan peran negara. Kini bergeser ke arah neoliberalisme yang lebih mengutamakan pasar bebas, privatisasi, dan mengurangi campur tangan negara. Institusi seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO memegang peranan sangat besar di sini. Dan selanjutnya juga yang kedua, dimensi keamanan. Konsep keamanan tidak lagi hanya soal pertahanan militer dan wilayah, tapi juga keamanan manusia, melibatkan kerjasama internasional seperti organisasi dan juga melibatkan aktor non-negara dalam menjaga perdamaian dan menangani konflik. Seperti kata Sekjen PBB, kita butuh kepemimpinan global yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama. Nah, kesimpulannya, global governance adalah cara dunia mengatur dirinya sendiri di era modern tanpa pemerintahan pusat.
melibatkan banyak aktor dan berjalan melalui aturan, norma, dan kerjasama. Sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah global yang semakin kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, hingga keamanan. Jadi, demikian penjelasan mengenai global governance dan tata kelola dunia internasional. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.